Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar promosi kesehatan di rumah sakit ya. Ya, jadi sebetulnya memang betul yang namanya promosi kesehatan itu bisa dilaksanakan di berbagai sektor ekonomi, sektor kesehatan, kemudian lingkungan, publik, kemudian organisasi, kemudian di pekerjaan ya. Memang banyak sekali kita bisa melakukan promosi kesehatan. Ya, sebetulnya yang namanya promosi kesehatan itu dia punya bagian-bagian dari level pencegahan ya. Kemudian juga dia juga ada upaya memasarkan, menyebarluaskan, dan memperkenalkan program kesehatan melalui proses pendidikan kesehatan. Promosi kesehatan tersebut merupakan bagian dari tingkat pencegahan penyakit. Ada 5 level tingkat pencegahan. Yang pertama adalah level promosi kesehatan, yang kedua level perlindungan khusus, yang ketiga diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat, kemudian ada pembatasan kecacatan, dan juga ada yang namanya proses rehabilitasi. Itu untuk level preventif dalam promosi kesehatan. Promosi kesehatan ini memang dikatakan sebagai payung program. Jadi dahulu pada tahun 1994 WHO merevitalisasi istilah pendidikan kesehatan menjadi promosi kesehatan. Kadang-kadang ada juga orang yang berpendapat kalau promosi kesehatan tersebut disebut sebagai tindakan pencegahan dan juga pendidikan kesehatan. Nah, di sini pendidikan kesehatan itu berorientasi pada pemberian informasi kepada masyarakat. Kita tahu bahwa promkes tersebut bukan hanya berperilaku sehat, tetapi bertumpu pada bagaimana sih cara untuk meningkatkan hidup sehat. Contohnya dengan lingkungan yang kita rubah dari yang tidak sehat menjadi sehat, atau juga Anda mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesehatannya dengan cara olahraga, makan makanan yang sehat, kemudian juga anak-anak atau bayi diberikan imunisasi untuk meningkatkan kekebalannya. Itu merupakan salah satu bentuk dari promosi kesehatan. Ya, lanjut. Jadi ada yang namanya deklarasi Alma-Ata. Di sini hasilnya adalah menghasilkan strategi utama dalam pencapaian kesehatan bagi semua melalui pelayanan kesehatan dasar atau kita sebut dengan primary health care ya. Jadi primary health care yang ada di deklarasi Alma-Ata itu terdiri atas promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit, kesehatan keluarga dan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Di sini akan kita bahas sebetulnya apa sih pengertian dari promosi kesehatan. Jadi, promosi kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor-faktor kesehatan melalui pembelajaran dari
masyarakat sendiri bisa menolong mereka sendiri secara mandiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Jadi memang di sini harapannya masyarakat bisa secara mandiri menolong mereka secara diri sendiri untuk mengembangkan sumber daya yang ada sehingga mereka bisa meningkatkan kesehatannya yang tentunya didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Jadi memang ada kerjasama dengan bisa dengan misalkan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, atau dengan misalkan puskesmas, bidan yang ada di wilayah tersebut, ya, seperti itu. Sedangkan menurut Lawrence dan Green, promosi kesehatan merupakan segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Jadi kalau Lawrence ini dia berpikirnya yang namanya Promkes itu kombinasi antara Penkes dan juga ada juga intervensi yang terkait dengan bagaimana secara ekonomi, secara politik, dan juga secara organisasi sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif seperti itu, ya. Lanjut, kalau menurut WHO di sini Promkes adalah proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol terhadap dan memperbaiki kesehatan mereka secara mandiri. Jadi ini hampir sama dengan tadi pengertian di awal. Promkes ini membuat orang harus mampu untuk meningkatkan kontrol terhadap kesehatan yang mereka sendiri dan memperbaiki kesehatan mereka. Kemudian apa saja sih atau siapa saja sih sasaran Promkes? Yang pertama adalah individu, berarti ya kita, ya. Kemudian ada keluarga, masyarakat, LSM, ada lembaga pemerintah, kemudian ada institusi. Jadi semua lapisan masyarakat ini merupakan sasaran Promkes. Anda juga merupakan salah satu sasaran Promkes karena Anda berada di salah satu institusi kesehatan. Presiden, menteri, kemudian pemangku jabatan yang lain juga dia merupakan sasaran Promkes karena dia berada di lembaga pemerintah. LSM misalkan Anda bergerak di seperti dompet duafa, kemudian ada atau seperti LSM misalkan apa ya, yang bergerak di bidang Kespro, itu juga merupakan sasaran Promkes karena dia bentuknya adalah LSM. Kemudian masyarakat sendiri di suatu daerah, kemudian keluarga juga merupakan sasaran Promkes, ya. Nah, di sini ada sasaran primer, sekunder, dan juga tersier. Apabila sasaran primer harapannya adalah sesuai dengan misi pemberdayaan, misalkan kepala keluarga, ibu hamil, anak sekolah. Kemudian ada juga sasaran sekunder, yaitu contohnya tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Kemudian ada yang namanya sasaran tersier. Sasaran tersier berarti siapa? Oh, contohnya adalah pembuat kebijakan, ya. Jadi yaitu tadi kepala daerah, kemudian ada yang namanya pemerintah daerah, pemerintah
pusat, itu maksudnya adalah sasaran tersier. Oke, lanjut. Ya, di sini menurut WHO ada 3 strategi Promkes. Yang pertama adalah ada advocating atau advokasi. Advokasi ini bertujuan agar pembuat kebijakan mengeluarkan peraturan yang menguntungkan kesehatan. Kemudian ada yang namanya pemberdayaan masyarakat atau empowerment, itu agar masyarakat mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kesehatannya. Kemudian ada yang namanya social support. Social support di sini dimaksudkan agar kegiatan promosi kesehatan mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat, gitu ya. Nah, di sini menurut Piagam Ottawa ada strategi Promkes, ada 5. Yang pertama, kebijakan berwawasan kesehatan, lingkungan yang mendukung reorientasi pelayanan kesehatan, keterampilan individu, dan gerakan masyarakat. Jadi yang pertama adalah ada kebijakan yang berwawasan kesehatan, misalkan diharapkan seorang atau sebuah keluarga harus memeriksakan kesehatannya sebulan sekali, misalnya seperti itu. Lingkungan yang mendukung berarti lingkungan yang bersih, aman, nyaman, reorientasi pelayanan kesehatan apabila ada tempat-tempat kesehatan yang mungkin rusak. Kemudian ada juga mungkin pelayanan kesehatan yang kurang, misalkan tenaga kesehatannya ada yang kurang. Keterampilan individu, misalkan nakesnya ada yang kurang bisa. Kemudian ada yang namanya gerakan masyarakat. Kemudian ada 5 pilar utama atau 5 ruang lingkup promosi kesehatan ya. Ini tadi yang Ottawa sudah ya. Nah, di sini ada ruang lingkup promosi kesehatan. Yang pertama ada yang namanya ilmu perilaku. Ilmu perilaku menjadi dasar dalam membentuk perilaku manusia. Contohnya adalah psikologi, antropologi, dan juga sosiologi. Kemudian ilmu-ilmu yang diperlukan untuk intervensi perilaku, contohnya apa? Pembentukan dan perubahan perilaku, yaitu ilmu pendidikan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, dan ilmu kepemimpinan. Ini memang ilmu-ilmu yang diperlukan pada saat Anda melakukan promosi kesehatan di dalam memberikan promosi. Lanjut, untuk ruang lingkup Promkes didasarkan pada 2 dimensi, yaitu dimensi aspek pelayanan kesehatan dan kemudian dimensi tempat pelaksanaan promosi kesehatan atau kita sebut dengan tatanan atau setting ya. Kemudian di sini kita tahu bahwa ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan aspek pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah promosi kesehatan pada tingkat promotif, yaitu kita berarti memberikan pendidikan kesehatan. Kemudian pada tingkat yang kedua pada tingkat preventif, yaitu pencegahan terjadinya penyakit. Kemudian promosi kesehatan pada tingkat kuratif, yaitu berarti kita sudah bicara tentang pengobatan. Kemudian promosi kesehatan pada tingkat rehabilitatif, yaitu adalah pada memperbaiki kualitas hidup pada saat dia sudah sembuh sehingga mengurangi tingkat kecacatan atau ketergantungan pasien ya. Jadi ada 4 ruang lingkup berdasarkan aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang pertama
untuk promosi kesehatan pada tingkat promotif, sasarannya adalah kelompok orang sehat. Kemudian tujuannya adalah untuk orang tersebut supaya meningkatkan kesehatannya. Dalam suatu populasi 80-85% orang-orang yang benar-benar sehat bisa memelihara kesehatannya sehingga jumlahnya dapat dipertahankan. Itu untuk yang tingkat promotif. Kemudian yang kedua, Promkes pada tingkat preventif. Sasarannya adalah kelompok orang sehat dan juga kelompok high risk ya, atau kelompok-kelompok dengan risiko tinggi. Contohnya yaitu bumil, ibu hamil, bayi, kemudian ibu dengan atau orang-orang dengan obesitas, kemudian PSK ya. Tujuannya apa? Tujuan pada tingkat preventif ini mencegah kelompok tersebut agar tidak jatuh sakit ya. Jadi dia sebagai pencegahan dasar atau primary prevention. Berikutnya ada Promkes pada tingkat kuratif. Sasarannya adalah para penderita penyakit, utamanya adalah penyakit kronis, misalkan DM, TBC, hipertensi. Tujuannya adalah untuk mencegah penyakit tersebut tidak menjadi lebih parah ya. Dia merupakan sekunder dari prevention. Jadi ini misalkan adalah kelompok lansia ya, yang dia punya penyakit kronis, DM, TBC, kemudian hipertensi. Yang berikutnya adalah Promkes pada tingkat rehabilitatif. Sasarannya apa? Sasarannya adalah pada penderita penyakit yang baru saja recover atau sembuh. Tujuannya adalah segera pulih kembali kesehatannya atau juga mengurangi kecacatan seminimal mungkin. Rehabilitatif merupakan tindakan pencegahan tersier gitu ya. Jadi ini orang-orang yang habis dirawat, kemudian orang-orang yang habis kecelakaan mungkin, atau orang-orang yang habis sakit, sehingga pada tingkat rehabilitatif biasanya dia akan tetap diberikan konseling atau penkes tentang bagaimana caranya supaya dia tetap dalam kondisi prima setelah sakit. Atau juga kalau ada orang-orang yang habis kecelakaan, maka tindakan rehabilitatif itu seperti misalkan dia disuruh untuk melakukan terapi ya, seperti terapi jalan, terapi wicara, kemudian atau dia disuruh untuk senam seperti itu. Itu berarti tingkat rehabilitatif memang tujuannya supaya segera pulih atau mengurangi kecacatan seminimal mungkin. Nah, ini biasanya penting untuk orang-orang yang angka kesembuhannya tinggi ya. Kemudian yang berikutnya, ruang lingkup berdasarkan tatanan. Yang pertama adalah promosi pada tatanan keluarga. Yang di sini maksudnya adalah rumah tangga. Kemudian promosi kesehatan pada tatanan sekolah, berarti misalkan seperti Anda sekarang di university atau di sekolah SD, SMP gitu ya. Kemudian ada juga promosi kesehatan di tempat kerja. Walaupun nanti Anda bekerja di rumah sakit, tetap juga ada yang namanya bagian promosi kesehatan. Kemudian ada juga promosi kesehatan di tempat-tempat umum, misalkan di mana? Di kereta, di stasiun, di mall, kemudian di pusat-pusat perbelanjaan, atau juga di terminal. Itu juga ada pasti lembaga untuk promosi kesehatan.
Kemudian Penkes di institusi pelayanan kesehatan tadi ya, seperti di rumah sakit, kemudian di puskesmas atau juga di klinik, itu juga ada tempat-tempat untuk atau orang-orang yang ngurusi bagian promosi kesehatan. Di sini berikutnya kita akan bahas jenis kegiatan promosi kesehatan menurut Depkes. Yang pertama ada yang namanya pemberdayaan masyarakat. Jadi kita berdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan mereka secara mandiri. Kemudian ada yang namanya pengembangan kemitraan. Di sini maksudnya adalah orang-orang atau yang melaksanakan promkes itu bermitra dengan pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian adanya upaya advokasi, ada pembinaan suasana, ada pengembangan SDM, kemudian ada pengembangan iptek, pengembangan media dan sarana, serta pengembangan infrastruktur. Jadi di sini kegiatan promkes bisa bidangnya banyak sekali ya. Di sini ada beberapa petugas promkes yang punya kompetensi. Kalau misalkan Anda sebagai pejabat fungsional ya, itu adalah PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan promkes sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang berikutnya adalah di sini ada kode etik bagi promotor kesehatan. Yang pertama, bagaimanakah kode etik apabila hubungannya dengan klien? Yang pertama adalah pada saat Anda melakukan konsultasi ketika merencanakan dan juga mengevaluasi kegiatan promkes. Kemudian harapannya pada saat Anda melakukan praktik promkes harus mendorong sikap saling menghargai antara klien dengan promotor, kemudian tanpa memandang umur, kemampuan, kecacatan, suku, agama, gender, dan melawan diskriminasi. Kemudian bagaimanakah kepedulian terhadap determinal sosial dan lingkungan? Jadi yang pertama yang harus diingat adalah semua program promkes harus peka dan program juga harus dipertimbangkan dalam konteks secara sosial, ekonomi, ras, dan budaya dari kelompok klien yang menjadi sasaran. Promkes juga akan efektif jika kegiatan memasukkan metode-metode yang mendorong keterlibatan dan juga partisipasi masyarakat secara umum ya. Bagaimanakah pertimbangan etika dalam promosi kesehatan? Jadi pada saat kita akan melakukan promosi kesehatan ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah seorang promotor kesehatan tidak akan sengaja menunda pelayanan atau informasi. Dilihat dari status pengetahuannya, kemudian mereka juga berusaha untuk mengikuti perkembangan promosi kesehatan. Yang kedua, promotor kesehatan akan menghargai kerahasiaan informasi yang dapat mereka akses kecuali atas permintaan hukum dan juga demi kepentingan klien. Jadi kalau misalkan mereka tidak diminta keterangan atas dasar hukum, maka mereka tidak boleh memberikan informasi klien. Yang ketiga, seorang promotor kesehatan harus tidak melakukan promosi kesehatan yang tidak kompeten. Jadi kalau dia tidak kompeten dengan bidangnya, maka promkes diserahkan kepada orang-orang yang secara kompeten bisa melakukan promosi kesehatan ya. Kemudian kita akan bahas hambatan-hambatan apa saja dalam penyelenggaraan promosi kesehatan. Yang pertama adalah struktur dan juga sikap medical establishment. Jadi di sini kalau ada hambatan secara struktur, maka kita berharap untuk bisa mendorong penyembuhan daripada pencegahan. Akibatnya upaya pendidikan, pencegahan, dan juga promkes diabaikan. Kemudian untuk hambatan secara individual,
berkaitan dengan kebiasaan dan persepsi risiko. Di sini juga kebiasaan sejak kecil biasanya kadang-kadang sudah dirubah sehingga persepsinya berbeda antara yang berikan promotor dan juga klien, seperti itu. Nah, di sini apabila ada jaring komunikasi, koperasi dan juga perencanaan yang rumit, kita kaitkan dengan penggunaan model, metode, dan juga media untuk promosi kesehatan yang sesuai. Baik, untuk materi saya sudah selesai. Apabila ada informasi atau materi yang masih kurang jelas, Anda bisa menanyakan di forum. Harapan saya nanti Anda bisa mengerjakan kuis dengan benar. Terima kasih. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.